Kembali di Ainis Pagi, pemirsa, bersama saya Cika Mutazam dan rekan saya Aya Nufus. Kita ke informasi selanjutnya. Gara-gara utang, seorang caleg sekaligus petinggi partai di Solok, Sumatera Barat terlibat pertengkaran dengan tim suksesnya. Iya, caleg tersebut bahkan menodongkan benda mirip pistol dan memukul korban. Dia tekot tangan sampai dan motor tapi ada orang ngaduan kok orang kecil tembak kalau astagfirullah. Viral di media sosial, video pertengkaran antara seorang caleg yang juga petinggi partai dengan tim suksesnya di Solok, Sumatera Barat. Adu mulut terjadi di rumah sang caleg di kawasan 11 Koto Singkarak. Disebut sang caleg meminta kembali uang kampanye karena perolehan suara tidak mencapai target. Salah satu tim ses berjanji akan mengganti uang setelah panen sawah. ada orang ngaduan kok orang kecil tembak kalau Astagfirullah. Namun saat meminta tim ses menandatangani surat, sang caleg tiba-tiba emosi karena sadar sedang direkam. Caleg pun menurunkan benda mirip pistol dan memukul tim ses tersebut. Astagfirullah. Atas peristiwa ini, korban melapor ke polisi atas dugaan penganiayaan. Di sisi lain, pelaku berdalih benda yang ia todongkan adalah korek api berbentuk pistol. Kami sudah melakukan beberapa langkah untuk menindaklanjuti laporan ini, antara lain kami sudah mendatangi lokasi diduga di mana terjadi peristiwa penganiayaan tersebut, dan penyidik kami juga sudah mengundang dan meminta keterangan 3 orang saksi yang diduga mengetahui peristiwa dugaan penganiayaan ini. Selain itu, kami juga sudah mengirimkan undangan klarifikasi dan juga permintaan keterangan kepada terlapor sebagai saksi ya. Belakangan diketahui persoalan bukan dipicu pelaku yang meminta kembali uang kampanye, melainkan urusan utang piutang pribadi antara pelaku dan korban. Kedua pihak pun diperiksa di Mapolres Solo Kota. Rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan hasil perhitungan perolehan suara pemilu tahun 2024 tingkat kabupaten di Aceh Timur Aceh diwarnai kericuhan. 2 saksi dari Partai Nasional dan Partai Lokal diusir keluar ruangan oleh petugas. Rapat pleno rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan perolehan suara pemilu 2024 tingkat kabupaten di Aceh Timur diwarnai kericuhan. Saya rasa sudah sangat jelas. Negara kita negara hukum. Ketika di sini tidak bisa diselesaikan, ada proses hukum yang lain yang harus dilakukan. Kericuhan bermula saat 2 saksi dari Partai Golkar dan Partai Lokal PAS melainkan protes lantaran hasil penghitungan suara rekapitulasi tidak sesuai dengan data C1 yang mereka pegang. Mereka menuntut hasil suara di rapat pleno yang tidak sesuai dengan form C1 diperbaiki. Sementara Komisi Independen Pemilihan Aceh Timur menolak dan meminta para saksi mengisi form keberatan dan diselesaikan sesuai hukum. Setelah sempat bersih tegang, kedua saksi diusir petugas dari ruangan sidang. Waktu kita instruksi kepada pimpinan sidang, hal itu tidak mau dipetik. Padahal jelas Bawaslu sudah menyurati KPU, KPU sudah menyurati PPK, tapi tidak ada di hal diperbaiki dan ditanggapi. Ini adalah semua sudah dikonsep. Meski diwarnai protes dan kericuhan, namun tidak menghambat jalannya sidang pleno hingga rekapitulasi penghitungan hasil suara pemilu 2024 selesai. Dari Aceh Timur, Ismail Abda, Ainus melaporkan. Rapat pleno rekapitulasi suara yang digelar KPUD Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ricuh. Akibatnya proses rekapitulasi dihentikan sementara. Kericuhan terjadi saat berlangsungnya proses rekapitulasi yang digelar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi. Massa dari 2 kubu pasangan calon anggota legislatif melakukan aksi protes di luar ruang rapat pleno. Aparat gabungan yang mengamankan jalannya rapat terpaksa mengevakuasi sejumlah massa yang menggelar aksi protes hingga membuat kericuhan.
Massa meminta Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi menghentikan rapat pleno rekapitulasi pemilu 2024 yang menghadirkan panitia pemungutan suara tingkat kecamatan. Massa menuding adanya kecurangan dan dugaan penggelembungan suara yang merugikan calon anggota legislatif di dua partai yang berbeda. Kejadian bahwa ini merupakan bagian daripada fungsi masyarakat yang sebelumnya memang sering diingatkan oleh pemerintah bahwa kita masyarakat harus terlibat aktif dalam pengawalan proses demokrasi, yaitu proses pemilihan umum. Saya kira proses pemilihan umum itu bukan hanya sekedar pencoblosan ya. Di situ ada proses perhitungan dan rekapitulasi. Dan proses rekapitulasi itu diatur di dalam undang-undang. Tentunya kedatangan kita di sini adalah merupakan bagian daripada kewajiban masyarakat untuk mengawal jalannya proses demokrasi agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang. Sementara itu, Bawaslu Kabupaten Bekasi telah menerima laporan dugaan tindak pidana pemilu dari pendukung salah satu calon anggota legislatif. Terkait laporan tersebut, Bawaslu bersama Gakumdu telah melakukan penanganan dengan meminta keterangan sejumlah saksi dan mengumpulkan bukti dugaan kecurangan. Ya, kalau dari Bawaslu pada prinsipnya, ya kan, kita menjalankan pleno ini berdasar sesuai dengan peraturan KPU. Nah, ketika ada terjadi permasalahan-permasalahan, ya kita selesaikan di sini. Terlepas apakah kemudian dengan cara apa, tinggal KPU dengan saksi untuk mengkomunikasikan. Akibat kericuhan ini, rapat pleno rekapitulasi pemilu 2024 Kabupaten Bekasi terpaksa dihentikan sementara. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Lima orang panitia pemilihan kecamatan di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat dinyatakan bersalah atas kasus pelanggaran administrasi pemilu 2024. Ketua Bawaslu Kabupaten Bandung Barat dalam persidangannya dengan agenda membacakan putusan 5 orang panitia pemilihan kecamatan atau PPK di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat dinyatakan bersalah, terbukti melakukan pelanggaran administrasi pada pemilu 2024 berupa praktik pemindahan suara Partai Nasdem dan caleg DPR RI Dapil Jabar 2 nomor urut 5 Rajif. Sebelumnya ada 6 PPK yang dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Bandung Barat karena diduga melakukan pergeseran suara dari Partai Nasdem ke caleg DPR RI Dapil Jabar 2 nomor urut 5 yakni Rajif yang tersebar di 352 TPS. Namun dalam persidangan berdasarkan bukti-bukti dan keterangan baik pelapor dan terlapor yang terbukti melanggar administrasi hanya 5 PPK. 1 PPK tidak terbukti karena sudah melakukan perbaikan ketidaksesuaian suara tersebut dalam rapat pleno tingkat KPU KBB. Fakta persidangan ketika kita periksa bahwa pergeseran itu ada, pergeseran itu ada dan memang juga si pergeseran tersebut bukan pergeseran, mungkin kalau misalkan dari fakta persidangan itu karena memang aplikasi Sirekapnya yang memang belum kekunci lah gitu, ketika hasil pleno itu tidak terkunci dan tidak terkawal juga gitu kan, sehingga ada laporan yang masuk ke kita terkait dengan hasil dari rekapitulasi tingkat kecamatan. Bahwa apa yang memang dilakukan oleh majelis hakim sesuai dengan prosedural gitu ya. Walaupun kami juga sangat menyayangkan ketika ada bukti-bukti tambahan kami memang tidak diterima. Dari sekitar 600 TPS yang kami ajukan, memang hanya sekitar 350 TPS yang memang terbukti gitu ya, terbukti adanya kesalahan administratif. Dalam kasus ini berdasarkan bukti dan fakta persidangan ditemukan adanya perbedaan perolehan suara dalam C hasil dengan lampiran D hasil, diantaranya Partai Nasdem dengan caleg DPR RI. Dari Bandung Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Pemirsa, KPUD Depok merespon adanya dugaan penggelembungan suara kepada partai tertentu. Hal itu disebabkan karena aplikasi Sirekap yang bergerak berubah data sendiri. Meski demikian, KPU berpatok pada data si pelanu hasil karena aplikasi Sirekap hanya bukan acuan resmi. KPUD Depok menanggapi adanya indikasi penggelembungan suara ke partai lain melalui sistem Sirekap.
Ketua KPUD Willy Sumarlin mengatakan memang ada laporan bahwa sistem Sirekap berubah data dengan sendirinya. Hal tersebut terjadi di Sukma Jaya dan Tapos. Meski demikian, pihak KPU membantah adanya penggelembungan suara ke partai tertentu karena Sirekap bukan acuan hasil resmi. Pihak KPU tetap berpatok pada C-Pleno hasil sebagai acuan. Mungkin ada yang masuk ke sistem Sirekap itu mencoba merubah hasil yang ada Sirekap. Tapi kan acuan kita bukan kepada Sirekap. Sirekap itu kan hanya alat bantu. Kita tetap kepada C-Pleno. Sehingga apabila ada kesalahan terhadap Sirekap bisa dilakukan koreksi dengan melihat kepada C-Pleno. Aplikasi Sirekap bukan pertama kali mengalami kerancuan data. Pada perhitungan suara presiden, aplikasi Sirekap sempat membaca dengan jumlah yang lebih banyak dari C-Pleno. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI akan melakukan penyelidikan terkait melambungnya suara sejumlah parpol peserta pemilu termasuk Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Pihaknya juga telah menghimpun informasi terkait dugaan penggelembungan suara melalui unggahan yang beredar di media sosial. Saya memperhatikan betul ada media sosial kami. Jadi langsung kita cek di teman-teman pengawas. Ada yang belum terjawab ada. Yang kita tunggu nih. Dan bukan hanya, mohon maaf bukan satu partai ya, bukan PSI tok gitu loh. Banyak hal yang lain yang kemudian kita harus cek lagi di lapangan. Jadi kalau seandainya terjadi penggelembungan ya, berarti kan ada yang masif dilakukan, masih bunyi dalam pengawasan seharusnya bunyi. Kalau nggak bunyi berarti pengawas kami bermasalah. Nah, kita cek di lapangan lagi. Kita lagi cek apakah benar gitu ya. Tapi dari beberapa video yang ada, kita langsung sampel dari 1-2 misalnya. Yang di Cianjur belum ada jawaban. Kalau di Cianjur kan ada tentang Cianjur, itu belum ada jawaban dari kampung pengawas Cianjur. Kami akan cek jawaban. Ada yang masih perdebatan misalnya Tanjung Pinang kemarin ada 2 kasus itu, kemudian ada lagi Sumenep nih, lagi perhatian, Jember jadi perhatian, Bekasi dari PPK Bekasi kemarin kita lagi cek ke Bekasi apakah bagaimana kemudian tidak lanjut langsung Bawaslu Kota Bekasi. Pemirsa, sejumlah elemen masyarakat menggelar unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis sore. Massa dari Gerakan Keadilan Rakyat mulai berdatangan ke gedung DPR RI sejak pukul 3 sore. Mereka menyampaikan sejumlah tuntutan, yakni agar pemerintah menurunkan harga pokok seperti beras dan harga pangan lainnya. Selain itu, massa juga mendesak agar DPR RI menggunakan hak angketnya untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024 serta dilakukan audit forensik serta anggaran Sirekap. Masih di lokasi yang sama, massa dari Gerakan Mahasiswa dan Pemuda juga menggelar aksi menyampaikan pendapat. Masa aksi tandingan tersebut menolak digulirkannya hak angket dan juga mengapresiasi kinerja pemerintah dalam melaksanakan pemilu 2024. Untuk secepatnya kita menyampaikan narasi depan barisan paling depan. Berbicara juga DPD RI gerak cepat membentuk panitia khusus untuk mengungkap banyaknya dugaan pelanggaran dan kecurangan pemilu 2024. Langkah DPD pun dinilai mengalahkan narasi yang selama ini disampaikan oleh DPR terkait rencana hak angket kecurangan pemilu 2024. Dewan Perwakilan Daerah DPD RI gerak cepat membentuk panitia khusus untuk mengungkap banyaknya dugaan pelanggaran dan kecurangan pada penyelenggaraan pemilihan umum 2024. Langkah tersebut justru berbanding terbalik dengan yang dilakukan DPR yang justru terkesan lambat bahkan maju mundur untuk melakukan hak angket. Pembentukan pansus ini telah disepakati DPD dalam sidang paripurna DPD RI ke-9 masa sidang 4 tahun sidang 2023-2024 yang dipimpin langsung Ketua DPD Lanyala Mataliti.
Sementara itu dalam rapat paripurna DPR RI ke-13 masa persidangan 4 di gedung DPR RI Senayan, sejumlah anggota Dewan dari PKS, PKB, dan PDI Perjuangan mengusulkan penggunaan hak tersebut. Namun Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko belum menjelaskan pimpinan DPR RI tak memberikan tanggapan karena pengajuan hak angket ada mekanismenya. Kini publik pun bertanya seberapa kuat pansus yang dibuat DPD terkait dugaan kecurangan pemilu 2024 bisa berdampak terhadap hasil pemilu 2024. Terlepas dari hal tersebut, langkah DPD pun kini dinilai mengalahkan narasi yang selama ini disampaikan oleh DPR. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Wali Kota Semarang Hefearita Gunaryanti Rahayu menginisiasi pembuatan buku dan visualisasi sejarah agama Islam dan Kota Semarang. Hal itu agar bisa mendapatkan gambaran sejarah masa lalu dan menjadi bahan belajar edukasi sejarah ke generasi muda. Wali Kota Semarang Hefearita Gunaryanti Rahayu menginisiasi agar sejarah Kota Semarang dan sejarah perkembangan agama Islam di Ibu Kota Jawa Tengah bisa dibukukan dan divisualisasikan sebagai bahan belajar edukasi sejarah anak-anak. Hal ini disampaikan Mbak Ita usai melakukan ziarah ke makam para ulama Kota Semarang dalam rangka menyambut HUT ke-477 Kota Semarang dan menjelang bulan suci Ramadan. Mbak Ita pun ingin membukukan cerita sejarah Kota Semarang dengan melibatkan para ulama, sejarawan, budayawan, dan para tokoh lain di Kota Lumpia ini. Jadi saya memang sudah nyuwun dengan Pak Yai Anasom, beliau ini yang ahlinya gitu ya, ahli yang sejarahnya bagaimana, ada Mbah Soleh Darat, bahkan katanya di Bergota itu ada satu lagi ulama yang besar tetapi sampai sekarang itu masih dicari-cari sareannya. Nah, ini yang kita mesti harus explore gitu ya, karena ini merupakan sejarah dari masa lalu dan yang mestinya kita harus tanamkan, harus kita uri-uri dan kita harus pahami bahwa ini merupakan bagian dari sejarah Kota Semarang. Dengan dibuatnya buku atau visualisasi sejarah Kota Semarang ini diharapkan bisa menjadi sumber atau media pendidikan bagi anak-anak di Kota Semarang. Dari Semarang, Jawa Tengah, Dimas Yuli, iNews melaporkan. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menerima brevet anti-teror kehormatan dari Satuan Penanggulangan Teror Satgultor 81 Kopassus. Hal ini didapatkan usai menempuh beragam materi penanggulangan anti-teror yang menjadi prasyarat untuk mendapatkan brevet tertinggi di Satuan Komando Pasukan Khusus TNI Angkatan Darat. Maruli mendapatkan brevet di Markas Kopassus Cijantung, Jakarta, Kamis siang. Kopassus adalah pasukan elit di jajaran TNI Angkatan Darat yang memiliki kualifikasi khusus dan telah berpengalaman menjalankan berbagai penugasan. Ya, hari ini saya bersyukur bisa mendapatkan penghargaan ini. Mudah-mudahan ini yang tadi saya main bisa lebih mendekatkan saya untuk melihat lagi di satuan. Lakukan petrol plusing yang berbasis set. Sementara itu, Baharkam Polri memberikan 2 sertifikat ISO atas kinerja Kosabara yang telah memenuhi standar internasional di Makassar, Sulawesi Selatan. Kakor Sabara Baharkam Polri Irjen Pol Hari Sudwianto menerima sertifikat manajemen resiko dan manajemen sistem dari Badan Sertifikasi Nasional. 2 sertifikat ISO diserahkan Kabar Hakam Polri Komjen Pol Muhammad Fadil Imran pada rapat kerja teknis di Kota Makassar. 2 sertifikat diraih karena Kosabara Polri telah melakukan transparansi pelayanan publik serta profesionalisme anggota Polri dalam menjalankan tugas di lapangan yang berbasis manajemen resiko. Yang berbasis persen ini dilakukan anggota Korsabara ternyata mendapatkan penilaian yang positif sesuai standar internasional tentunya. Dan tentu kita tidak berpuas hati begitu saja dan kita akan terus meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat melalui
kinerja yang lebih baik, dan tentu kita tidak akan lupa bahwa setiap kegiatan kita akan tetap memegang teguh. Pemirsa, TNI Angkatan Laut menyelenggarakan kegiatan karya bakti di wilayah perbatasan wilayah kerja Lantamal 10 Jayapura. Kegiatan dilakukan selama lebih kurang 1 bulan. Sasaran fisik berupa renovasi rumah ibadah, tempat pendidikan anak usia dini, serta renovasi rumah layak huni. Kolaborasi TNI Angkatan Laut ini dilakukan dengan Basnas. Untuk sasaran non-fisik berupa penyuluhan tentang pembekalan produk olahan perikanan, pengenalan digital marketing, bela negara, dan hidup sehat. Kadis Potmaral Brigjen TNI Marinir Gatot Mardiono menanggung jawab kegiatan karya bakti wilayah perbatasan tahun 2024. Harapan kami semoga apa yang kami lakukan dapat terus berlanjut, terus rekan-rekan yang membantu juga akan terus tidak stop sampai di sini membantu daerah-daerah khususnya di perbatasan agar masyarakat baik untuk perumahan maupun untuk kegiatan agama dan pendidikan anak-anak usia dini dapat bersaing dengan